situasi alam masih berada dalam kondisi yang tidak harmonis. Keseimbangan terkoyak oleh banyak persoalan, terutama ulah manusia yang semakin durjana. Energi negatif pada akhirnya membuat banyak bencana terjadi. Gunung meletus, gempa besar, hingga banjir bandang seperti datang silih berganti. Suasana semakin mencekam karena bencana perekonomian juga terjadi. Banyak PHK di mana-mana, harga-harga kebutuhan naik tinggi, sedangkan pekerjaan semakin sulit dicari. Kondisi ini melahirkan persoalan-persoalan sosial termasuk kriminalitas yang meningkat. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Mengapa di tahun ini melakukan investasi adalah langkah yang terbaik? Apakah investasinya berhubungan dengan elemen tanah? Sampai kapan semua kesulitan hidup itu akan terjadi? Bencana masih menakutkan. Gunung meletus yang dimulai dari aktifnya Gunung Pangrango. Kemudian akan disusul semua gunung, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau lain. Dan yang mengerikan, letusan itu akan memicu gempa bumi dalam skala yang sangat besar. Potensi terjadinya gempa megatrust juga tidak kecil, sehingga semua harus mempersiapkan diri menghadapi bencana dahsyat. Sementara itu, badai ekonomi tak kalah menakutkan. Pemutusan hubungan kerja terus terjadi. Banyak pabrik gulung tikar sehingga angka pengangguran merangkak naik dengan jumlah mengerikan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Langkah apa saja yang dapat menyelamatkan kita dari semua malapetaka itu? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka. Karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Erupsi Gunung Pangrango di Jawa Barat adalah sebuah pertanda buruk, bahkan sangat buruk. Sebab letusan Gunung Pangrango menjadi sinyal untuk letusan gunung lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut seorang anak indigo, letusan Gunung Pangrango yang membawa asap tebal akan diikuti oleh bencana lain yang tak kalah besar. Salah satu dampak letusan itu ialah getaran bumi yang sangat dahsyat. Bahkan saat letusan, getarannya akan terasa ke Jakarta. Di skala 7. Ini jelas sekali. Dan kalian kalau udah bilang jelas, pasti itu akan terjadi. Bukan samar-samar, ini jelas. Selain Gunung Pangrango, di situ ada banyak gunung-gunung lain yang ikut menunjukkan eksistensi dan akan ada ledakan gunung lain. Jelas sekali. Karena auranya hitam sekarang. Jika dilihat dari, kalau kita gambarnya seperti awan. Awan itu semuanya hitam dan dihirup oleh elemen tanah yang membuat kayak mereka tuh tidak nyaman. Bahkan sebentar lagi juga akan ada getaran skala 5 di Jawa Barat. Sebagai seorang indigo, Mian melihat gambaran yang semakin menakutkan datang dari pesisir utara. Tanda-tanda kiamat kecil sudah mulai terlihat, termasuk datangnya sosok dengan energi negatif yang sangat kuat dan sering disebut dengan Dajjal. Tapi kehancuran semakin pasti saat terjadi curah hujan tinggi sehingga pesisir utara tersapu banjir. Daratan hilang akibat banjir terus meluap sampai akhirnya datang air bah dari arah pantai selatan. Di akhir tahun itu di bulan November, nah di area pantai utara itu mungkin curah hujan akan semakin tinggi yang dimana kayak banjir terus menyapu.
Jadi nanti tuh pesisir tuh akan tergenang air. Jadi makin berkurang datarannya. Nah, di situ barulah akan ada sapu air dari pantai selatan itu. Nanti kedepannya bakal seperti itu. Makanya jika dilihat kiamat kecil ini tuh sudah mulai berdatangan. Sosok negatif kalian bilang Dajjal, anak-anaknya sudah mulai keluar. Meski tidak berharap terjadi, tapi nyatanya semua pertanda datangnya bencana besar sangat jelas terlihat. Itu yang membuat Mian semakin takut, karena kemungkinan besar ramalan Jayabaya akan menjadi kenyataan. Ramalan itu akan semakin mendekati kepastian saat ada ledakan yang berasal dari gempa megatrust. Dan itu akan terjadi di tahun ini. Ada megatrust. Sekarang dia sudah berkeliling. Kalau Mian tuh bilangnya itu cacing tanah, dimana ada sebuah lingkaran. Cacing tanah tersebut memutar, bergerak dari selatan, utara, timur, terus memutar. Jika dia sudah berkumpul, udah bangun si cacing tanah bergerak semua, getarannya sudah melingkar, itu maka yang ditakutkan adalah akan ada kayak dibelah gitu. Makanya ini Mian sampai kepikiran kayak apakah ini dulu ramalan Jayabaya yang Jawa Barat itu akan terbelah. Nah, semoga itu nggak terjadi. Tapi Mian lihat gambarannya akan adanya belahan elemen tanah yang dimana menjadi sebuah lautan karena getaran dan karena itu tsunami tadi. Gempa besar pun dilihat oleh Roy Kiyoshi, yang juga dikenal sebagai anak indigo. Roy menengarai gempa akan segera datang karena gejalanya sudah bermunculan di sejumlah negara yang letaknya tidak jauh dari Indonesia. Kemudian jika gempa besar akhirnya terjadi, Roy mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada, terutama yang ada di Sumatera, juga di pesisir Pulau Jawa. Jadi aku ngelihat gempa masih ada gitu, kalau apa yang terjadi di Bangkok ya, sama Myanmar kemarin kan juga sempat kejadian gempa ya. Di negara-negara lain juga masih ada gempa juga. Kemudian untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain itu mengalami gempa juga, kebakaran kah, seperti itu sih. Masih ada gempa. Posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat, cuma belum tentu ini juga bisa terjadi atau belum tentu terjadi juga. Cuma ramalan saya ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir Jawa juga kurang oke. Ulah manusia pada akhirnya memang menjadi pemicu terjadinya gejolak alam. Hubungan manusia dan alam yang tidak selaras membuat kondisi semakin mencekam. Padahal, harmoni adalah penjaga keseimbangan paling utama agar alam tidak murka. Iya, ternyata alam semesta itu tidak bisa selaras dengan ego manusia pada zaman 2025 dan zaman kita sekarang. Nah, hubungannya sebenarnya alam semesta dengan manusia itu pasti ada hubungannya. Ketika kita selaras, misalnya ambil contoh di Pulau Bali, misalnya kita toleransi, kemudian masih menganut sistem menghormati satu sama lain yang tenang gitu, itu alam semesta juga nggak akan reok sebenarnya. Suasana alam sedang tidak nyaman. Bencana terus datang bergantian dan membuat takut. Tapi benarkah bencana juga akan terjadi di sektor perekonomian? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tinggal di Indonesia yang memiliki tanah subur, lengkap dengan berlimpahnya kekayaan alam, ternyata tak selamanya membuat bahagia. Nyatanya, di balik semua yang menyenangkan itu, tersimpan bencana yang seperti tak pernah berhenti terjadi. Celakanya,
Selain ancaman bencana alam, bencana ekonomi juga menjadi momok paling menakutkan. Kesulitan hidup dalam pandangan anak indigo akan terus terjadi. Saat ini, yang paling baik adalah menyimpan uang atau berinvestasi pada semua yang berunsur tanah. Jika punya banyak uang, itulah unsur yang bisa menyelamatkan. Apalagi saat ini, investor sudah banyak yang pergi, sementara biaya kebutuhan hidup terus melambung. Semua bahan baku naik, semua orang tertekan. Perusahaan-perusahaan dari luar banyak yang gagal, investor-investor dari luar banyak yang gak jadi. Investasi yang bagus itu di bidang elemen tanah. Saat kita membeli tanah, bukan yang lain yang dimana bisa naik turun. Nanti di masa depan, orang yang tinggal bukan hanya di tanah doang, tapi di lautan, di bawah lautan, di bawah gunung, bahkan hutan-hutan akan menjadi tempat tinggal. Sekarang udah terjadi. Nah, ada orang juga untuk mendapatkan materi itu negatif, mendapatkan materi bagaimanapun caranya, walaupun membunuh, itu kan aura negatifnya udah muncul. Nah, diserap lawan alam, gunung meletus, kebakaran besar terjadi. Tidak hanya investor yang melarikan diri, kebangkrutan ekonomi juga menjadi penyebab banyak pabrik gulung tikar. Akibat berikutnya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi. Angka PHK semakin mengerikan sehingga terjadi ledakan pengangguran. Dalam penerawangan batin saya ngelihat banyak orang yang akan terus di PHK atau akan terus diberhentikan, dan jumlahnya itu makin banyak, dan dampaknya kasihan juga. Jadi yang nggak orang ekonomi lemah makin susah, dan makin cari kerjaan baru juga susah. Jadi itu dampaknya. Makanya ya kita bersyukur kalau kita punya kerjaan ya dijaga baik sama banyak mawas diri. Semoga kita nggak kena seleksi alam gitu, karena seleksi alam sangat kejam dalam bidang pekerjaan juga. Jadi ya bisa banyak PHK dan makin banyak. Menurut saya ya miskin, mungkin bukan miskin ya, ekonomi makin lemah, tambah lemah. Orang yang ada yang punya jabatan atau punya kekuatan di uang juga makin ada juga. Jadi ya tidak seimbang. Ketimpangan sosial datang bersama memburuknya perekonomian negara. Pekerjaan kian sulit karena tenaga manusia mulai diganti oleh robot dan mesin. Munculnya kecerdasan buatan kini menjadi pesaing yang paling berat bagi para pencari kerja. Teknologi AI akan berperan besar, dan sebagian fungsi dari manusia normal juga lainnya akan tergantikan dengan teknologi. Bener-bener ya kurang oke. Jadi ramalan aku juga ngerasa bahwa baik offline maupun online itu masih ada kayak balap-balapan sih menurut aku kayak gitu. Ntar online, ntar offline, tapi online tiba-tiba menukik tajam, kemudian offline agak turun, dan seperti itu sih. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua bencana yang mengancam? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana memang tidak bisa diduga kedatangannya. Kita hanya bisa selalu siaga menghadapi segala kemungkinan terburuk. Jauh sebelum semua yang menakutkan itu menjadi kenyataan, sebaiknya kita mulai berbenah diri. Perbanyak budi baik sehingga karma buruk tidak menimpa. Maka yang perlu dilakukan saat ini adalah berdoa agar semua diberi keselamatan. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa.
kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Jadi kena PHK lah, terbencana lah, moga-moga itu nggak kejadian. Bencana alam dengan semua yang menakutkan seperti datang tak berhenti. Ancaman banjir bandang, gunung meletus, hingga gempa besar dan tsunami terus terjadi. Kita hanya selalu berharap mendapatkan perlindungan Tuhan lewat doa-doa terbaik. Semoga semua ramalan menakutkan ini tidak terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.